Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 25 Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 16 November 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas dalam sebuah kajian rutin setiap Ahad pekan kedua, membaca kitab Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan atau kitab Tafsir As-Sa'di. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembacaan tafsir surat An-Nazi'at pada ayat yang ke-14. Sekarang kita memasuki ayat yang ke-15. Penulis berkata, Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadithu Musa idh nada rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Surah An-Nazi'at ayat 15 sampai 26. Yang artinya, sudahkah datang kepada engkau kisah Musa
Allah bertanya kepada Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ketika Rabbnya memanggilnya di lembah suci di Gunung Tua, pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Katakan kepadanya, adakah engkau ingin membersihkan diri, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan menuju Rabbmu, agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya tanda yang besar, namun Fir'aun mendustakan dan mendurhakainya. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menghalangi kebenaran. Lalu dia mengumpulkan pengikutnya dan berseru, akulah Tuhan yang kalian yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan di dunia. Itulah dari ayat yang berkaitan dengan tafsir yang kita pelajari insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini. Penulis Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yaqulu Allah ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ataka hadits Musa, apakah telah datang kepadamu kisah Nabi Musa? Wa hadha al-istifham an amrin 'azim mutahaqqaqin wuqu'uhu. Ini adalah sebuah pertanyaan yang akan terjadi. Ini adalah sebuah pertanyaan tentang perkara agung yang akan terjadi. Ai hal ataka hadits, yaitu bukan yang akan terjadi, yang sudah terjadi maksudnya. Yaitu apakah telah datang kepadamu kisahnya yang sudah terjadi. Ini bukan berarti pertanyaan yang belum terjadi, tapi pertanyaan yang sudah terjadi. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Musa alaihissalam bil wadil muqaddas tuwa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wadi muqaddas tuwa yang dimaksud di sini adalah lembah suci Tuwa. Dan lembah suci Tuwa ini tidak diketahui tepatnya di mana. Kemudian haruskah kita ke sana? Ini tidak diketahui. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Wadi Tuwa, lembah Tuwa ini terletak di Gunung Sinai dan dekat lembah Gunung Tursina, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Para ahli tafsir mengatakan dia adalah lembah antara negara Mesir dengan Aila. Ada lagi yang mengatakan dia adalah lembah pada Gunung Tursina. Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya dia adalah lembah di Sinai dan dia lembah yang penuh dengan berkah. Dia lembah yang penuh dengan berkah. Kalau letak geografinya sekarang sekitar di barat
daya negara Mesir di gunung Sinai atau Tur Sina. Wa huwa al-mahall alladhi kallamahu Allah Musa fihi, dan dia adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa langsung di dalamnya. Wamtanna alaihi birrisalah, dan lembah Tuwa ini, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah, wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa ba'athahu bil wahyi, dan Allah mengutus Nabi Musa dengan wahyu. Wajtabah, dan Allah pilih Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi nabi dan rasul di tempat tersebut, yaitu di Wadi Tuwa, wadi lembah Tuwa nama. Dan tadi ada yang mengatakan dia di Bukit Tursina, ada yang mengatakan dia adalah sebuah daerah antara Mesir dengan Ailan. Kemudian kalau di Islam, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di Gunung Nur, di Gua Hira. Nabi Musa AS mendapatkan wahyu di Wadi Tuwa, yaitu di lembah Tuwa yang suci, yang berada di Gunung Tursina. Faqalalah, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Idhhab ila Fir'aun innahu tagha." Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ai fanhahu an tughyanihi wa syirkihi wa isyanihi biqawlin layyin wa khitabin latifin la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maksudnya adalah, wahai Musa, laranglah engkau Fir'aun agar tidak berbuat melampaui batas, tidak melakukan kesyirikan, dan tidak bermaksiat, dengan ucapan yang lembut dan ucapan yang santun, agar dia mengingat atau dia takut kepada Allah. Di sini terdapat pelajaran bagi seorang yang berdakwah, maka hendaklah dia menghadapi para orang-orang yang didakwahinya dengan ucapan yang lembut, dengan ucapan yang penuh kasih sayang. Dahulukanlah rahmat di dalam berdakwah, dahulukanlah sifat kasih sayang di dalam berdakwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la ya'ti fi syai' illa zana." Sesungguhnya sifat kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali sifat tersebut akan menghiasinya. Maka siapapun Anda yang sedang berdakwah, baik pendakwah yang mendakwahi umat atau lingkup yang lebih kecil, yaitu orang tua mendakwahi anak-anaknya, suami mendakwahi istrinya, seorang anak mendakwahi orang tuanya, maka hendaklah dia dengan ucapan yang layyin, lembut, redaksi yang latif, yang ramah, sehingga dakwahnya mudah diterima. Kalau seandainya dakwahnya dengan keras dan dengan kata-kata yang kasar, susah diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasar, keras hati terhadap orang yang engkau dakwahi, orang akan lari darimu. Apalagi yang dihadapi Nabi Musa alaihissalam adalah Fir'aun, makhluk yang mengaku Tuhan, mensyirikkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar
diucapkan dengan ucapan yang lembut, penuh kasih sayang. Apalagi yang sudah beriman, cuma mungkin dia maksiat, maka hendaknya kita lebih lembut lagi. Kemudian pelajaran juga dari ini, ketika penulis mengatakan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga Fir'aunnya ingat atau takut kepada Allah. Tujuan berdakwah adalah mengembalikan manusia ke jalan Allah. Bukan tujuan berdakwah untuk diri sendiri. Kalau dia tidak menerima dakwah saya, maka jawabannya, tujuan berdakwah adalah untuk orang agar ingat Allah, takut kepada Allah, jalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis berkata, faqul hal lahu hallaka ila an tazakka, maka ucapkan kepadanya, apakah kamu ingin mensucikan dirimu? Ay hallaka fi khaslatin hamidatin wa mahmadatin jamilatin yatanafasu fiha ulul albab. Maksudnya adalah, apakah engkau wahai Fir'aun di dalam sifat yang baik, yang terpuji, yang bagus, yang orang-orang berakal berlomba-lomba di dalamnya. Wahia antuzakkiya nafsaka wa tutahhiraha min danasil kufri wat tughyan ila al-iman wal amal as-salih, yaitu untuk membersihkan dirimu, mensucikannya dari kotoran kekufuran dan pelampauan batas kepada iman dan amal saleh. Nah, inilah tujuan mengajak berdakwah. Inilah tujuan mengajak manusia ke jalan Allah. Ini tujuan berdakwah, yaitu agar manusia bisa beriman dan beramal saleh. Setiap yang masuk ke dalam dunia dakwah, ingat selalu apapun yang dia sampaikan adalah agar manusia beriman dan beramal saleh. Kemudian di sini hal yang menarik adalah Allah meminta Nabi Musa dan mendakwahi Fir'aun dengan bertanya. Ini sebuah kelembutan. Hallaka, apakah engkau ingin antuzakka ila hallaka ila antazakka? Apakah engkau ingin untuk mensucikan diri? Kata apakah ini adalah sebuah kelembutan. Kata apakah ini adalah sebuah kelembutan. Wa ahdiyaka ila rabbika, Allah berfirman, dan aku akan memberikan petunjuk kepadamu kepada jalan Rabbmu. Ay adulluka alaih, kata Syekh, yaitu maksudnya adalah aku menunjukkan kepadamu atas jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ubayyin laka mawaqi'a ridhahu min mawaqi'i sakhatih, dan aku bisa menjelaskan kepada engkau keadaan-keadaan yang mendatangkan ridha Allah dari keadaan-keadaan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakhsha ay Allah idza alimta as-siratal mustaqim, maka engkau akan takut kepada Allah jika engkau mengetahui jalan yang lurus. Nah, di sini pelajaran menarik. Yang pertama, orang yang berdakwah tidak bisa berdakwah kecuali di atas ilmu pengetahuan. Yang tidak punya ilmu tidak bisa berdakwah. Dan ilmu yang dimaksud tidak mesti harus selalu seluruh ilmu Islam dia miliki, enggak. Apa yang ingin dia dakwahkan, dia pahami dengan baik dan benar, maka dia bisa berdakwah. Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Jadi kalau boleh dikatakan, berdakwah itu lebih umum dibandingkan mengajar ilmu agama.
mengajar ilmu agama mungkin hanya orang-orang khusus. Tapi berdakwah siapapun yang tahu satu ayat, makna yang benar, tafsirnya yang sesuai dengan penafsiran para salafus saleh, lalu dia amalkan, lalu dia dakwahkan. Bisa seperti itu. Dan subhanallah, di zaman sekarang kita bisa berdakwah dengan dakwah yang begitu luas melalui media sosial. Zahimu al-batil bil haqq fit tawasul ijtimai. Apa namanya? Isi atau lawan kebatilan dengan kebenaran di media sosial. Sebarkan walau satu ayat. Dan subhanallah, berdakwah ini adalah perbuatannya para nabi. Siapa yang ikut andil dalam dakwah berarti dia mencontoh para nabi. Dan khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan aku mengajak berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah tugasnya para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berdakwah pahalanya besar. Sebanyak orang yang mengikuti dakwahnya, sebesar itu pula pahala dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala pelaku kebaikan tersebut. Saya menunjukkan kepada antum sholat. Ayo sholat, ayo puasa, ayo sedekah. Lalu antum kerjakan. Antum semua ini, bapak-bapak, ibu-ibu di bawah, antum kerjakan. Maka saya akan mendapatkan pahalanya sebesar apa yang antum kerjakan. Di sini nanti khilaf di antara para ulama. Apakah saya akan mendapatkan sebesar pahala antum? Ataukah saya mendapatkan pokoknya hasil dakwah saya dapatkan? Khilaf di antara para ulama rahimahullah. Pendapat Imam Nawawi rahimahullah bahwa seorang pendakwah akan mendapatkan pahala semisal dengan yang dia dapatkan, semisal yang dia yang dikerjakan oleh yang didakwahinya. Tapi tidak mesti harus sama. Saya misalnya cari contoh, Pak baca Quran ya Pak. Oke, akhirnya Bapak baca Quran. Siapa yang dapat pahalanya? Bapak dapat pahala. Saya pun dapat pahala. Apakah pahala saya sama dengan Bapak? Ini khilaf di antara para ulama. Sebesar pahala Bapak, apakah saya mendapatkan sebesar itu juga? Khilaf di antara para ulama. Pendapat yang lebih kuat adalah tidak sama. Tetapi bagaimanapun saya akan dapat pahalanya karena mengajak orang baca Quran. Ya, tidak sama pahalanya, tetapi bagaimanapun saya dapat pahala karena mengajak orang baca Quran. Sebanyak orang yang saya ajak, sebanyak itu saya dapatkan pahalanya. Tetapi tidak mesti semuanya sama. Nah, tadi malam saya ngisi kajian baca kitab Ushul Da'wah Salafiyah, pokok-pokok dakwah salafiyah. Pokok yang ketiga adalah ad-da'watu ila Allah ala basirah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu pengetahuan. Maka berdakwah tugasnya para nabi. Dan berdakwah banyak pahalanya. Berdakwah banyak pahalanya. Dan berdakwah adalah, ya ini penting, hajat masyarakat muslim. Kalau sudah tidak ada yang mendakwahi masyarakat muslim, maka yang terjadi laknat dari Allah atas masyarakat muslim tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa kaum Bani Israel. Lihat Allah berfirman, lu'ina Bani Israel ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam.
Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Wa kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah mereka. Enggak ada dakwah. Maka dakwah itu hajat manusia. Dakwah itu hajat manusia, dakwah itu tugasnya para nabi, dakwah itu banyak pahalanya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Fa wallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seseorang melalui engkau, melalui dakwah engkau. Itu lebih baik daripada engkau memiliki onta merah. Onta merah adalah amfas. Amfas wa afdal amwalil Arab. Harta yang paling berharga, paling afdal yang dimiliki oleh orang Arab pada saat itu. Bahkan mungkin sampai sekarang. Maka semangat berdakwah. Ya, semangat berdakwah. Walaupun mendakwahkan cuma satu ayat. Dengan dakwah orang-orang tahu mana akidah yang benar, mana akidah yang menyimpang. Dengan dakwah orang-orang tahu mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Orang dakwah tahu mana tugas utamanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dengan dakwah orang mengetahui mana ibadah yang diterima oleh Allah. Ibadah yang tingkatannya ihsan. Kita sekarang yang sudah lama ngaji, tidak boleh hanya beribadah tujuannya selesai kewajiban, enggak. Tetapi ibadah yang unggul, yang tinggi kualitasnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cuma sekedar sholat selesai, sekedar puasa selesai, enggak. Tapi bagaimana sholatnya tinggi kualitasnya dan diterima oleh Allah Subhanahu. Dan ini salah satu contoh yang saya sebutkan tadi, bahwa ad-da'watu ila Allah amalul anbiya. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugasnya para nabi. Sebagaimana yang ceritain Nabi Musa alaihissalam. Nah, famtana'a Fir'aun mimma da'ahu ilaihi Musa. Tetapi Fir'aun menolak atas apa yang diajakkan oleh Nabi Musa kepadanya. Fa'arahu al-ayat al-kubra. Lalu Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan mukjizat yang besar, ai jinsal ayat al-kubra, yaitu salah satu dari mukjizat yang besar. Fala yunafi ta'addudaha, maka tidak menafikan adanya mukjizat-mukjizat yang lain yang besar juga. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Apa mukjizatnya? Ini beralih ke tempat kejadian yang lain, yaitu waktu itu Nabi Musa alaihissalam melawan tukang sihir Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, ternyata dia menjadi thu'ban mubin. Thu'ban adalah ular yang besar. Wa naza'a yadahu, dan dia melepaskan tangannya. Fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dari tangan tersebut keluar cahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Fakadzdzaba wa 'asa. Tetapi Fir'aun kadzdzaba, mendustakan, bil haqq, dengan kebenaran tersebut. Wa 'asa al-amr, dan mendurhakai perintah Allah Subhanahu. Thumma adbara yas'a, ay yajtahidu fi mubarazatil haqqi wa muharabatihi. Kemudian dia berpaling dan berusaha. Maksudnya adalah berusaha untuk melawan kebenaran, memerangi kebenaran, yaitu Fir'aun. Fahasyara junudah, maka dia mengumpulkan tebala tentaranya seluruhnya. Fanada faqala lahum ana rabbukumul a'la. Maka kemudian Fir'aun berkata di hadapan bala tentaranya, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi.
Fa'ad'anu lah, maka mereka tunduk kepada Fir'aun. Wa aqarru bi batili hina istakhaffa, dan mereka menetapkan kebatilan yang dimiliki oleh Fir'aun saat Fir'aun menakut-nakuti mereka. Fa'akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas mereka dengan siksa di dunia dan di akhirat. Ay ja'ala Allahu 'uqubatahu dalilan wa jasiran wa mubayyinatan li 'uqubati dunya wal akhirah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan siksa kepada Firaun sebagai bukti, sebagai pengingat dan sebagai keterangan yang jelas untuk adanya siksa di dunia dan di akhirat. Apa siksa bagi Firaun di dunia? Apa pada yang ditenggelam ke dalam laut. Apa siksa bagi Fir'aun di akhirat? Neraka jahanam. Ya, neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda tentang sholat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha kanat lahu kana ma'a Fir'aun wa Haman. Barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka dia akan bersama Fir'aun dan Haman. Siapa yang tidak menjaga sholat, maka dia akan bersama Fir'aun dan Haman dan Ubay bin Khalaf. Artinya di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Nah, kemudian Allah berfirman, Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya cerita itu benar-benar terdapat pelajaran bagi siapa yang takut. Fa inna man yakhshallaha huwa alladhi yantafi'u bil ayati wal hikam. Ini perkara penting. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, dialah yang bisa mengambil manfaat dengan tanda-tanda dan pelajaran-pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'a 'uqubata fir'aun, kalau dia melihat siksa yang dihadapi oleh Fir'aun, arafa anna kulla man takabbara wa 'asa wa baraza al-malikul a'la yu'aqibuhu fi dunya wal akhirah. Ini perhatikan baik. Siapa saja yang menyombongkan dirinya, bermaksiat kepada Allah dan memperlihatkan permusuhannya kepada sang raja yang paling tinggi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya di dunia dan di akhirat. Wa amma man tarahhal khasyatullah min qalbi falau ja'athu kullu ayah lam yu'min biha. Adapun orang yang hilang rasa takut kepada Allah dari kalbunya, walaupun datang kepadanya setiap ayat, semua ayat, maka ini pelajaran menarik bahwa man yakhshallaha huwa alladhi yantafi'u bil ayati wal hikam. Siapa yang takut kepada Allah, dialah yang bisa mendapatkan manfaat dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga pelajaran-pelajaran yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Disinilah pentingnya menumbuhkan rasa khasyatullah di dalam diri kita. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana cara menumbuhkan rasa khasyatullah? Jawabannya adalah kenali kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sang raja, Allah syadidul iqab, siksanya berat. Allah mempunyai neraka yang tidak pernah bisa dibayangkan siksanya, dan siksanya senantiasa selalu ada, tidak pernah tidak ada, dan siksanya senantiasa selalu lebih berat daripada sebelumnya. La yukhaffafu anhumul 'adzab wa hum fiha khalidun. Orang yang masuk ke dalam neraka tidak akan diringankan siksanya, dan mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Nah, kita lanjut. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Ahibati fillah, a'afadillah wa iyyakum. Ini adalah surat An-Nazi'at dari ayat yang ke-27 sampai kepada ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-27 tadi, "A'antum ashaddu khalqan amis sama?" Apakah engkau lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Artinya kita ini lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Saya bacakan dulu artinya. Allah telah membangunnya, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan Dia Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah yaitu surat An-Nazi'at ayat 27 sampai pada ayat ke-33. Kita baca tafsirannya. Penulis Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkata, yaqulu ta'ala mubayyinan dalilan wadihan li munkiril ba'ts. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bukti yang terang benderang bagi siapa saja yang mengingkari hari kebangkitan. Nah, ini sekarang beda lagi pembicaraan. Kalau tadi pembicaraan tentang Firaun dan Nabi Musa, sekarang pembicaraan tentang membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan mengingkari orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan ini sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ini salah satu keyakinan orang-orang jahiliyah, tidak percaya adanya hari kebangkitan. Dan sampai sekarang ada manusia-manusia yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Mereka mengatakan tidak ada kematian yang setelahnya hari kebangkitan. Yang ada adalah orang mati kemudian hidup, tetapi kehidupannya dengan kehidupan yang lain. Manusia mati nanti hidup jadi kupu-kupu, manusia mati hidup nanti jadi binatang, dan seterusnya. Tidak ada kematian yang diakhiri dengan hari kebangkitan. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Di antaranya ini, wa mustab'idi i'adatillahi lil ajsam. Dan Allah menjelaskan dengan penjelasan yang jelas bagi orang-orang yang menganggap tidak mungkin terjadinya hari pengulangan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala atas tubuh-tubuh tersebut. Tidak mungkin. Apalagi di zaman sekarang ada saja orang itu manusia aneh-aneh. Jadi orang dikubur tetapi tidak ditutup dengan tanah, ditutup dengan kaca. Akhirnya terlihat bagaimana dia mati, bagaimana hancurnya tulang belulangnya. Maka mungkin bagi sebagian orang tambah tidak percaya, mana mungkin yang sudah hancur seperti ini akan kembali lagi, dikembalikan oleh Allah jasadnya. Adapun orang beriman tidak demikian. Nah, bagaimana cara membantah mereka yang tidak percaya kepada hari kebangkitan? Allah berfirman, "A'antum, apakah kalian?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu?" Ayyuhal bashar, wahai manusia, asyaddu khalqan amis sama? Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit?
Mana yang lebih sulit? Langit. Manusia sulit, tapi langit lebih sulit. Kemudian Zatul Jurm Al-Azim wal Khalqul Qawi wal Irtifa'al Bahir, yang mana langit memiliki keluasan yang besar, kemudian penciptaan yang kuat dan ketinggian yang maksimal. Yang kita lihat saja sekarang ini tinggi, tetapi bukan itu yang diinginkan dari kata langit. Yang ini saja tinggi, besar, dan kuat. Bagaimana yang dimaksud dengan langit adalah apa yang ada di atas muka bumi. Banaha Allah. Banaha, yang telah menciptakannya adalah Allah. Rafa'a samka, Allah yang mengangkat samka, ay jurmaha wa surataha, yaitu langitnya itu Allah angkat. Penciptaannya Allah angkat. Fasawwaha bi ihkam wa itqan yuhayyiru al-uqula wa yudhhil al-albab. Allah menyempurnakannya dengan penuh ketelitian, penuh keunggulan yang membingungkan akal dan membingungkan orang-orang yang berakal. Wa aghtasha laylaha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malamnya gelap gulita. Ai awlama, yaitu maksudnya Allah menggelapkan malam tersebut. Fa'ammatul zulmah jami'a arja'is sama, maka kegelapan mencakup seluruh langit. Subhanallah. Fa'awlama wajhal ardh, maka permukaan bumi jadi gelap. Wa akhraja duha, dan Allah mengeluarkan duha, sinarnya. Ay azhara fihi nurul azim hina ata bisyams, yaitu maksudnya adalah Allah memperlihatkan di dalam langit tersebut cahaya yang besar ketika terbit matahari. Ketika Allah mendatangkan matahari, fantasharan nasu fi masalihi dini wa dunyahum. Kalau sudah terbit matahari, orang-orang akan keluar di dalam kepentingan-kepentingan dunianya dan agamanya. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu, ay ba'da khalqis sama, setelah penciptaan langit. Jadi langit dulu baru bumi. Bumi setelah penciptaan langit, dahaha, ay awda'a fiha manafi'ah. Dahaha artinya adalah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa dihamparkan? Allah meletakkan di dalam bumi yang terhampar tadi manfaat-manfaat untuk manusia. Wa fussira dzalika biqaulihi akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan ditafsirkan dengan firman-Nya, Allah mengeluarkan dari bumi tersebut airnya, wa mar'aha, dan juga kebun-kebunnya, wal jibala arsaha, dan juga gunung-gunung yang menjadi pasak-pasak bumi. Ai tsabbataha bil ardh, maksudnya Allah menetapkan gunung-gunung tersebut di bumi. Fadahal ardha ba'da khalqis samawat, Allah menghamparkan bumi setelah menciptakan langit-langit. Dan subhanallah, bumi terhampar ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Nikmat Allah SWT. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh orang-orang yang sibuk dengan apakah bumi itu flat ataukah bundang. Sampai Dajjal datang itu aja pembicaranya. Kayaknya paling ilmu Islam paling tinggi kayaknya itu. Tidak pantas para ikhwan terlalu berlebihan di dalam hal tersebut. Anggaplah itu terjadi khilaf, ya sudah. Jangan seakan-akan yang paling ilmiah kalau sudah berbicara itu. Ustadz dianggap paling ilmiah kalau jago berbicara itu. Enggak juga.
Masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Fadahal arda ba'da khalqis samawat. Allah menghamparkan bumi setelah menciptakan langit-langit. Kama huwa nassu hadhil ayatil karimah. Sebagaimana yang ditegaskan pada ayat-ayat yang mulia ini. Wa amma khalqu nafsil ard. Adapun penciptaan bumi itu sendiri, fa mutaqaddimun ala khalqis sama. Oh, ternyata lebih didahulukan atas penciptaan langit. Jadi bumi dulu baru langit. Cuma menghamparkan buminya ini diratakan oleh Allah agar bisa dihuni, agar bisa bermanfaat, diambil kebaikannya oleh manusia setelah Allah menciptakan langit. Jadi bumi dulu diciptakan, lalu setelah itu diciptakan langit, lalu setelah itu Allah menghamparkan bumi. Nah, kama qala ta'ala, dalilnya bahwasanya bumi dulu diciptakan baru langit. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian benar-benar mengkafiri dengan zat yang telah menciptakan bumi pada 2 hari dan menjadikan untuk bumi dan kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu? Tidak, jangan demikian, karena itu adalah Rabbul Alamin. Nah, itu ayat yang menunjukkan bahwa penciptaan bumi dulu baru setelah itu langit. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada penciptaan bumi dulu sebelum langit, yaitu pada surat Fussilat ayat 9 dan juga surat Fussilat ayat 12. Baik. Kita lanjut. Ila an qal, sampai kepada firman Allah, "Tsumma stawa ila as-sama wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'in." Kemudian sampai kepada ayat, kemudian Allah beristiwa ke langit. Nah, jadi setelah menciptakan bumi, baru Allah ke langit, beristiwa ke langit. Dan dia adalah dukhan yaitu asap kabut. Kemudian Allah berfirman kepada langit yang seperti asap kabut ini, ya, dan kepada bumi, tunduklah kalian berdua, baik dengan kesenangan kalian ataupun ketidaksenangan kalian. Tunduklah kalian berdua terhadapku, maksudnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keduanya, langit dan bumi berkata, kami akan tunduk dan taat kepada Engkau. Faqadahunna sab'a samawat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit. Falladhi khalaqa as-samawati al-'idham wa ma fiha min al-anwar wal-ajram wal-ardi al-mubara' al-kathira wa ma fiha min daruriyat al-khalq wa ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. Nah, ini ringkasannya. Zat Allah yang telah menciptakan langit yang luar biasa besar, di dalamnya ada cahaya-cahaya, di dalamnya ada planet-planet, di dalamnya kemudian ada bumi yang sangat penuh isinya, dan apa saja yang ada di dalamnya dari kebutuhan-kebutuhan makhluk dan manfaat-manfaat untuk makhluk, maka ini harus membangkitkan makhluk-makhluk yang diberikan tanggung jawab untuk beribadah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ganjaran-ganjaran atas amal perbuatan mereka. Maka barang siapa yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang berbuat buruk, maka jangan dia celak kecuali dirinya sendiri. Artinya apa para ikhwan? Kalau ada orang yang mengingkari hari kebangkitan, maka kita katakan ini semua nih, langit dan bumi, masa sia-sia Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Enggak mungkin. Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini, masa sia-sia? Enggak mungkin. Pasti ada hisab, pasti ada perhitungan. Kalau seandainya Allah menciptakan langit, bumi, kemudian dan apa yang ada di dalamnya,
dengan manfaat-manfaat untuk makhluk. Kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluk dari manusia dan jin. Kemudian Allah tidak hisab. Ini berarti adalah sebuah kebatilan. Ini adalah sebuah kebatilan. Dan mustahil Allah berbuat kebatilan. Mustahil Allah iseng kun fayakun. Iseng kun jadi gunung Rinjani. Kun jadi gunung Everest. Kun jadi kota Bekasi. Iseng. Pasti ada hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang begitu banyak ini pasti ada hisabnya dan perhitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perkataan yang menarik dari Fadil Syekh, "Faman ahsan falahul husna." Siapa yang di dunia ini selama hidupnya dia berbuat baik, baginya husna, yaitu surga. Wa man asa, barang siapa yang berbuat buruk, fala yalumanna illa nafsah. Janganlah dia cela kecuali dirinya sendiri. Ini persis seperti hadis Rasul yang berbunyi begini. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famubiqha wa mu'tiqha. Setiap orang manusia berjalan, setiap hari manusia berjalan. Dan setiap hari itu pula dia ada yang memerdekakan dirinya dari api neraka, ada yang menceburkan dirinya dari api neraka ke dalam api nerakanya Allah SWT. Nah, itu sama dengan perkataan siapa yang berbuat baik baginya surga, siapa yang berbuat buruk jangan celah kecuali dirinya sendiri, yaitu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walihada dzakara ba'da hadza qiyam as-sa'ah thumma al-jazaa. Oleh sebab itulah di ayat yang ke-34 sampai kepada ayat 41 penulis Allah akan menyebutkan tentang hari kiamat dan pahala-pahala yang ada padanya. Alhamdulillah 1 jam kita belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Kalau saya boleh ringkas yang kita pelajari pada pagi ini adalah pertama kisah siapa tadi? Musa dan Firaun. Apa pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil? Yang pertama, istimewanya orang berdakwah dan berhajatnya manusia kepada dakwah. Ada buku bagus, Makanatud Da'wati ila Allah wa Ususu Da'wati Ghairil Muslimin, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin, yang artinya dalam bahasa Indonesia kedudukan berdakwah kepada Allah dan landasan-landasan berdakwah kepada selain kaum muslimin. Di situ dijelaskan menarik sekali bagaimana urgensinya dakwah, pentingnya dakwah, dan juga berhajatnya masyarakat muslim bahkan manusia kepada dakwah. Kemudian juga disebutkan bagaimana keutamaan orang berdakwah kepada Allah SWT. Dan ini tadi malam saya ingatkan di Masjid Al-Barakah Raja, yang katakan bahwa sebuah kerugian bagi seseorang yang mungkin diproyeksikan anak-anaknya dari kecil, TK, SD, SMP, SMA belajar agama, setelah SMA kuliah ke umum. Ini kerugian. Apalagi kita di negeri kita kalau sudah kuliah umum minim sekali belajar agama. Saya sering mengatakan atastabdiluna alladhi wa adna billadhi wa khair. Apakah engkau mengganti yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Tidak boleh. Semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Tidak ada ilmu ekonomi, ilmu fisika, teknik, ilmu bukan. Semua kemuliaan, semua keutamaan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang ilmu agama. Saya nasihatkan agar anak-anak teruskan dia belajar ilmu agama, agar menjadi ahli ilmu agama yang nantinya dia bisa berdakwah, yang nantinya dia bisa berdakwah. Karena itulah generasi-generasi penerus. Sedangkan jamaah sampai meninggal tetap ngaji, tetap duduk di bawah.
tetap duduk bersimpuh di hadapan para pengajar agamanya. Dan belajar agama memang caranya seperti itu, langsung. Ini pelajaran. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun juga tadi adalah berdakwah dengan lembut, dan itu adalah sikap asal muasal seorang pendakwah. Lembut, ramah saat berdakwah, tidak keras dan kasar saat berdakwah. Kemudian sebagaimana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah dengan bahasa yang lembut untuk mendakwah, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Semoga dia ingat dan takut kepada Allah. Kemudian pelajaran yang ketiga dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun tadi adalah yaitu agar seseorang tujuan berdakwah adalah khasyatullah. Tujuan berdakwah adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang keempat yaitu hidayah di tangan Allah. Karena sudah begitu banyak mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, di hadapannya dilihatnya dengan mata kepalanya langsung. Tapi Fir'aun adbara yas'a, maksudnya berpaling dan malah mengumpulkan bala tentaranya untuk menghancurkan Nabi Musa dan pengikutnya. Nah, adapun kisah ayat penggalan kedua, ayat 27 sampai 33, yaitu apa tadi? Ayat-ayat ini tujuannya disebutkan untuk apa? Bantahan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Cara membantahnya bagaimana? Nah, harus dapat pelajarannya. Ada berapa ayat? 27 sampai 33. Cara membantahnya bagaimana tadi? Melalui penciptaan langit dan bumi. Sisi membantahnya bagaimana? Allah ketika menciptakan langit dengan segala macam kemegahan, menciptakan bumi dengan segala macam isinya, tidak mungkin itu sia-sia. Semuanya pasti ada perhitungannya. Makanya inilah dalil bahwa ada hari kebangkitan, ada hari hisab setelah hari kebangkitan. Yaitu dengan cara memahami bahwa Allah menciptakan langit ini, kemudian dari langit tersebut nanti keluar cahaya matahari, kemudian ketika malam hari Allah gelapkan langitnya, gelap sampai terkena kegelapan tersebut pada bumi akibat langitnya gelap. Itu tidak mungkin Allah ciptakan sia-sia. Begitu juga manusia, Allah ciptakan tidak sia-sia, pasti ada hisab dan pasti ada ganjaran pahala dari Allah ataupun ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah selesai. Ini yang bisa disampaikan. Apakah neraka orang Islam yang berdosa sama dengan neraka orang kafir? Maka jawabannya adalah neraka itu saja. Tidak ada neraka A, neraka B. Cuma tingkatan-tingkatan siksanya berbeda-beda. Tingkatan-tingkatan siksanya berbeda. Neraka satu itu saja. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Baik, jika tidak ada, ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.